Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaifa ahwalukunna solihah? Apa kabar antunan semua? Alhamdulillah, semoga antunan semua tetap sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan lupa juga untuk berdoa, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dan segera mengangkat wabah ini agar kita bisa kembali ke sekolah seperti biasanya. Jangan lupa semangat belajar ya solihah ya, meskipun kalian belajar dari rumah. Nah, yang pertama, pastinya Ustazah akan menyampaikan kontrak belajar kita. Ya, pasti sudah hafal ya semuanya ya. Masya Allah. Yang pertama, siapkan buku pelajaran kalian dan alat tulisnya. Ya, jadi insya Allah nanti Ustazah akan menyampaikan materi, kalian mencatat apa yang Ustazah akan sampaikan pada video kali ini. Ya. Kemudian yang kedua, ya, duduk yang rapi seperti saat belajar di kelas. Jadi, ketika kita menyimak video, ya, duduk rapi agar konsentrasi kita benar, terjaga, ya, fokus dalam memperhatikan video. Selanjutnya, memulainya dengan berdoa, ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kalian pemahaman dalam materi kali ini. Selanjutnya yang keempat, tentunya simak dan dengarkan penjelasan Ustazah ya. Jangan dipercepat atau di-skip. Jadi perhatikan ya dan dengarkan baik-baik penjelasan Ustazah dalam video ini ya. Dan yang terakhir, insya Allah pada akhir video akan ada evaluasi ya. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita. Kenapa sih Ustazah kita harus mempelajari materi? Nah, ada yang tahu materi kita hari ini apa? Masya Allah pintar ya. Hari ini kita akan belajar matematika ya mengenai pecahan. Nah, jadi ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, ya, insya Allah kalian dapat mengetahui bentuk pecahan sederhana. Oke, yang kedua, insya Allah kalian dapat membandingkan pecahan. Ya, jadi bisa membandingkan pecahan dengan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan atau sama besar ya. Oke, selanjutnya, insya Allah kalian dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Jadi di kelas 3 ini ya kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Jadi perhatikan baik-baik ya solihah ya. Nah, sudah siap belajar? Masya Allah, kita mulai ya. Nah, di sini ada sebuah cerita ya. Ibu membuat satu loyang kue bolu coklat. Masya Allah ya, enak sekali. Siapa yang suka bolu coklat di sini? Masya Allah semuanya ya. Nah, Ustazah juga suka bolu coklat ya. Oke, kemudian lalu kue tersebut dipotong menjadi 2. Nah, satu loyang tadi dipotong menjadi 2. Nah, dipotongnya menjadi 2 bagian yang sama besar ya solihah ya. Tidak boleh satunya besar, satunya kecil. Jadi harus sama besar. Nah, kemudian ya, satu kue dipotong menjadi 2 ya. Nah, sudah dipotong menjadi 2. Jadi setiap satu potongnya itu nilainya berapa? Nilainya 1/2 ya atau setengah. Oke, nah kemudian ya 2 potong kue tadi Ustazah mau potong menjadi 4 bagian. Jadi satu potong Ustazah potong lagi jadi 2, satu potongnya lagi Ustazah potong jadi 2 lagi ya. Nah jadi 4 sekarang. Nah jadi setiap potongnya berapa? Iya, 1/4 atau
seperempat. Nah, kata seperdua atau setengah dan seperempat ya merupakan bilangan pecahan. Jadi seperti ini ya, Solihah ya. Satu loyang dibagi menjadi dua. Jadi berapa nilai pecahannya? 1/2 atau setengah. Yang ini betul. Jadi setiap bagiannya itu nilainya adalah 1/4 atau seperempat. Nah, contoh pecahannya yang tadi Ustazah sudah sebutkan 1/2. Satu loyang ya, satu buah atau satu loyang kue bolu dipotong menjadi 2 sehingga setiap bagian itu nilainya adalah 1/2 atau setengah. Nah, dalam pecahan ini ada yang namanya disebut pembilang, ada yang namanya disebut penyebut. Nah, yang di atas ini disebut pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Sudah paham Solihah ya? Nah, kalau misalnya seperempat tadi bagaimana? Iya, 1 disebut pembilang, 4-nya disebut penyebut. Masya Allah. Lanjut ya. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang membandingkan pecahan. Ya. Yang pertama, Ustazah akan menjelaskan jika berpenyebut sama, maka dilihat dari angka pembilangnya. Nah, di sini coba dilihat ya. 1/3 dengan 2/3. Nah, penyebutnya udah sama ya, Solihah ya. Jadi yang kita lihat adalah pembilangnya ya. Nah, karena 1 itu kurang dari 2, maka bentuk pecahannya atau arah tandanya bagaimana? Betul sekali. Jadi tandanya ke arah 2/3. Jadi kalau misalnya kita baca bentuk pecahan ini bagaimana? Betul, 1/3 kurang dari 2/3. Sudah paham? Masya Allah. Oke, selanjutnya ya. Nah, membandingkan pecahan jika berpenyebutnya berbeda. Jadi yang di bawahnya ya, Solihah ya, penyebutnya itu yang di bawah. Jadi jika penyebutnya berbeda, maka dikali silang. Nah, ada contohnya seperti ini ya. Penyebutnya berbeda ya. Ini penyebutnya 5, yang di sini penyebutnya 7. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan dikali silang. Jadi 5 dikali 3, kemudian 4 dikali 7. Bagaimana Ustazah hasilnya ditulisnya di mana? Nah, hasilnya yang pertama ya, yang 5 dikali 3 itu taruh hasilnya di atas angka 3 ya. Jadi seperti ini. Nah, 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian 4 dikali 7. Nah, hasilnya di mana ditaruh? Nah, ditulis ditulis di angka 4 ya. Jadi 4 dikali 7 berapa? 28. Jadi pecahan mana? Bagaimana tanda pecahannya menghadap mana? Betul. Jadi 4/5 ya, itu lebih besar dari 3/7. Sudah paham ya Solihah ya? Jadi gampang ya, tinggal dikali silang jika penyebutnya berbeda. Sudah paham? Masya Allah. Selanjutnya ya, Ustazah akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, yang pertama Ustazah akan menjelaskan penjumlahannya terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini ya, ingat ya, untuk di kelas 3 kita membahas tentang penjumlahan berpenyebut sama. Jadi yang di bawahnya yang sama ya, Solihah ya. Oke, lanjut. 4/7 ditambah 2/7, berapa hasilnya? Ayo, ada yang tahu? Masya Allah. Jadi kita satukan dulu ya pembilangnya ya. 4 plus 2/7. Kenapa Ustazah kok nggak ditulis atau nggak dijumlahkan penyebutnya? Kan 7 ditambah 7 14. Tidak. Nah, kenapa? Karena untuk yang di bawah
penyebutnya kalau sudah sama tetap ditulis penyebutnya sama ya. Jadi jangan dijumlahkan ya, tetap ditulis 7. Yang dijumlahkan hanya yang pembilangnya atau yang di atasnya. Jadi berapa hasilnya? 4 ditambah 2. Masya Allah, hasilnya adalah 6 per 7. Sudah paham ya? Ingat, yang di bawah itu tetap nilainya ya, jangan dijumlahkan. Yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja ya, atau yang di atasnya. Oke, untuk lebih paham Ustazah akan memberikan satu contoh lagi. Nah, di sini ada 1 per 9 ditambah 4 per 9. Bagaimana hasilnya? Oke, 1 plus 4 per 9. Jadi disatukan dulu ya, Solihah ya, dijumlahkan dulu yang pembilangnya. Kemudian yang di bawahnya atau penyebutnya tetap ditulis 9. 1 ditambah 4 berapa Solihah? Masya Allah, 5. Jadi pecahannya berapa? 5 per 9. Sudah paham ya? Gampang ya? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. Sama ya, masih sama dengan berpenyebut sama. Ya, jadi yang di bawahnya yang sama. Oke, di sini ada contoh 3 per 5 dikurangi 1 per 5. Ya. Nah, masih ya, Ustazah ingatkan lagi yang di bawah itu tetap nilainya ditulis 5 ya, karena sama-sama berpenyebut 5. Jadi di bawahnya tetap 5 ya Solihah ya. Yang dikurangi hanya yang di atasnya saja ya. 3 dikurangi 1 berapa? Masya Allah. Hasilnya adalah 2 per 5. Barakallahu fiik. Oke, untuk lebih paham lagi Ustazah akan kasih satu contoh ya. Nah, di sini ada 7 per 12 ya, dikurangi 6 per 12. Nah, masih sama seperti cara tadi ya, yang di bawah tidak diapa-apakan, jadi tetap ditulis 12, yang di atasnya baru yang dikurangi ya. 7 dikurangi 6 berapa? Masya Allah, 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Jadi bentuk pecahannya berapa? 1 per 12. Paham ya? Gampang ya? Alhamdulillah. Insya Allah ya, semuanya pasti sudah mengerti ya. Nah, alhamdulillah kita sudah membahas tentang apa tadi yang pertama? Ya, bentuk pecahannya, bentuk pecahan sederhananya, kemudian membandingkan, kemudian yang terakhir apa tadi? Penjumlahan dan pengurangan. Nah, Ustazah di awal tadi akan memberikan kalian evaluasi atau latihan ya. Agar apa? Agar lebih pinter, agar lebih memahami lagi materi yang Ustazah telah sampaikan ya. Nah, di sini ada tugas pertama ya, menuliskan lambang pecahan. Nah, di sini ada 5 soal ya. Jadi dalam bentuk cerita. Nah, di sini yang pertama, berapa bagian pizza yang sudah dimakan oleh Aisyah? Ya. Nah, di sini kan tadi ini dipotong menjadi berapa Solihah? Iya, dipotong menjadi 4. Jadi bentuk pecahannya, nah kalian tahu sendiri ya. Nah, karena dipotong menjadi 4, sudah dimakan berapa? Iya, dimakan 1, berarti bentuk pecahannya berapa? Ya, tulis di sini ya. Nah, kemudian sama ya, seperti nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Ya, jadi kalian menuliskan lambang pecahannya saja dari sebuah cerita di sini ya. Sudah paham? Oke. Yang kedua, nah Masya Allah ya, banyak sekali. Nah, Ustazah sering dengar, Ustazah lagi dong latihan soalnya. Nah, supaya kita lebih pinter Ustazah, Masya Allah ya. Ustazah senang anak-anak yang suka berlatih ya. Oke, tugas yang kedua itu adalah membandingkan pecahan. Nah, di sini ada 5 nomor ya. Tugasnya untuk yang membandingkan pecahan ya. Jadi di sini kalian tulis yang nomor 1 ini ya. Kalian tulis dulu bentuk pecahannya ya. Kemudian misalnya
1 per berapa nih? Ya. Terus yang di sini 2 per berapa? Nah, nanti tinggal kalian isi ya menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Sudah paham ya? Oke, selanjutnya juga seperti itu ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Kalian tafsirkan gambar ini ya dalam bentuk seperti ini. Ya. Nah, sudah paham? Oke, sama juga yang nomor 2, nomor 3, kalian tulis dulu yang seperti ini ya. Pahami dulu soalnya ya, pahami dulu ceritanya, baru ditulis dalam bentuk yang seperti ini ya. Baru setelah itu diisi lebih dari, kurang dari, atau sama dengan ya. Oke, selanjutnya apa yang terakhir tadi? Oke, penjumlahan dan pengurahan pecahan. Jadi tugas yang ketiga adalah ya. Nah, di sini ada 3 nomor penjumlahan, pecahan, dan 3 nomor pengurangan pecahan. Ya, sudah ya? Sudah paham ya semuanya ya? Masya Allah. Jadi ditulis di buku tulis matematikanya. Dan jangan lupa untuk dikumpulkan ya, difoto ke WA Ustazah. Ya, sudah paham ya? Masya Allah. Oke, sekian dulu materi dari Ustazah. Semoga antum semua paham ya dengan materi kita hari ini. Dan jangan lupa, mungkin kalau misalnya ada yang kurang mengerti, diulang-ulang lagi ya, dimurojaah lagi materi yang Ustazah sampaikan. Ya, oke, kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.